Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang Ibu banggakan, orang tua siswa, wali siswa yang sempat mendampingi putra-putri tercinta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia-Nya sehingga kita sempat dipertemukan sekalipun lewat layar. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua. Peserta didik yang Ibu banggakan, alhamdulillah, di hari yang kedua pelaksanaan MPLS ini, insya Allah itu akan dibawakan oleh saya sendiri, Ibu Nurjia, di mana materi yang Ibu akan sampaikan kepada Ananda tercinta hari ini ada dua, yaitu yang pertama adalah materi tentang COVID, yakni COVID-19, di mana COVID-19 ini adalah itu yang melanda dunia sehingga mempengaruhi semua aktivitas kita, termasuk aktivitas yang kita lakukan hari ini itu seharusnya dilaksanakan dan dilangsungkan secara tatap muka di sekolah, akan tetapi karena pengaruh COVID ini sehingga itulah yang membuat harus diadakan lewat daring. Jadi diistilahkan dengan daring dalam jaringan. Peserta didik yang Ibu banggakan, materi COVID yang akan Ibu sampaikan itu adalah Ibu ingin memperkenalkan bagaimana sebenarnya COVID itu, mengapa sampai harus kita hindari, itu dapat kalian lihat lewat slide berikut. Yang pertama yang harus dipahami adalah apa yang disebut dengan virus corona. Jadi virus yang melanda dunia sekarang adalah virus corona, di mana virus corona itu adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan, di mana virus ini dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, baik itu yang penyakit ringan maupun penyakit yang berat atau penyakit yang fatal. Yang fatal itu berarti penyakit yang berat. Nah, virus inilah yang menyebar ke penjuru dunia sehingga kegiatan MPLS ini dilaksanakan di sekolah. Begitu juga nanti pada pembelajaran akan masuk di pembelajaran jarak jauh atau PJJ namanya. Lalu bagaimana proses penyebaran virus corona itu? Ini juga harus dipahami bagaimana virus corona itu menyebar. Nah, virus corona itu menyebar antara manusia ke manusia, seperti tadi dikatakan bahwa ada pada manusia, sehingga menyebarnya itu dari manusia yang satu ke manusia yang lain melalui tetesan cairan dari mulut atau dari hidung saat orang yang terinfeksi atau yang terkena virus itu batuk atau bersin. Jadi ketika kita bersin terkadang ada cairan yang keluar dari mulut kita, dan ketika itu dihirup oleh orang lain, maka itulah penyebab berpindahnya virus itu ke orang tersebut, sehingga ada sekarang yang dinamakan ismam atau isolasi mandiri ketika orang sudah terkena. Selanjutnya, bagaimana gejala infeksi virus corona itu? Gejala infeksi virus corona itu ada dua.
ada yang gejalanya ringan, dan ada yang gejalanya berat atau fatal. Yang bagaimana gejala yang ringan itu? Jadi gejala yang ringan itu antara lain hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, badan rasanya tidak enak. Itu semua adalah bagian dari gejala kita terinfeksi virus corona. Makanya itu sekarang ketika kita sudah mulai terasa sakit-sakit kepala atau hidung beringus, mari untuk kita mengonsumsi hal-hal yang bisa meningkatkan imun kita. Nah, sehingga di sini saya juga mengutarakan bagaimana upayanya, ya, bagaimana gejala yang beratnya dulu. Jadi gejala yang beratnya itu, gejala yang parahnya itu ketika kita terkena virus corona, kita demam. Kalau demam biasa itu biasanya hanya beringus. Tapi kalau yang parah itu, kena virus yang parah, virus corona yang parah, kita demam tinggi, tinggi panas kita, tinggi demam, pokoknya demam tinggi. Lalu batuk berlendir, ketika kita batuk itu ada dahak, sehingga itulah yang menyebabkan kita sesak napas. Muncullah rasa sakit di dada, nyeri di dada, susah bernapas. Itu adalah bagian dari gejala virus corona yang fatal. Makanya itu ketika kita memeriksakan diri ke dokter, itu biasa disuruh istirahat di rumah, disuruh isolasi di rumah. Itu karena kita terjangkit, jadi dikhawatirkan menularkan ke orang lain, sehingga kita dituntut untuk tinggal di rumah, banyak istirahat. Nah, bagaimana supaya virus itu bisa terhindar dari diri kita, supaya kita tidak demam, kita tidak batuk, kita tidak sesak napas. Nah, di sini ada upaya yang bisa kita lakukan untuk meredakan gejala infeksi dari virus corona itu. Jadi ketika kita masih kena infeksi yang gejala ringannya seperti tadi hidung beringus, mari untuk minum obat untuk mengurangi rasa sakit. Jadi ada tips yang biasa dikasih tahukan dari kesehatan, yang disampaikan dari kesehatan itu, makanya kita disuruh minum minuman jahe, minuman-minuman yang banyak mengandung vitamin C, seperti minuman lemon, air jeruk. Kemudian selain itu kita harus mandi dengan menggunakan air hangat. Jadi ketika kita sudah merasakan demam-demam, agak dingin perasaan, mandi dengan air hangat supaya kuman itu bisa hilang dari diri kita. Karena menurut kesehatan, menurut para medis, virus itu tidak tahan di yang panas. Makanya itu orang yang isolasi mandiri disuruh untuk berjemur. Termasuk kita harus ada aktivitas di luar yang membuat badan kita itu menjadi panas. Nah, apalagi selain dari itu, perbanyak istirahat. Nah, jadi ketika kita sudah mulai merasakan sakit-sakit badanku, tidak enak perasaan, banyak istirahat, mungkin terlalu capek. Nah, sekarang dengan menyebarnya virus corona, kita tidak boleh terlalu capek. Kita harus menyeimbangkan antara bekerja dengan istirahat serta mengonsumsi makanan yang penuh dengan atau yang banyak mengandung vitamin. Nah, ini. Kemudian kita harus perbanyak minum, ya, perbanyak asupan cairan tubuh. Lalu ketika hal itu tadi kita sudah lakukan dan masih tetap belum ada perubahan dari yang tadinya sakit kepala menjadi tidak ringan sakit kepala kita, maka segeralah hubungi layanan kesehatan, segera menghubungi puskesmas yang terdekat atau pelayanan kesehatan yang terdekat dari rumah. Nah,
Ini upaya yang dilakukan ketika kita terkena atau mengalami gejala yang ringan. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara atau bagaimana apa upaya yang kita lakukan untuk mengurangi atau menghindari resiko terjangkitnya virus corona itu. Supaya kita tidak terjangkit virus, maka mari sering-seringlah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Jadi cara mencuci tangan itu diharapkan bagaimana kita mencuci tangan kita dengan bersih dan diupayakan mencucinya di air yang mengalir. Kemudian selanjutnya, hindari menyentuh wajah. Hindari menyentuh wajah, misalnya sering menggaruk-garuk hidung kita, mulut kita saat tangan kita dalam keadaan tidak bersih, maka ini harus dihindari. Kemudian selanjutnya, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Jadi kalau ada di antara kita yang demam, ada yang lain-lain perasaannya, pokoknya tidak fit lah, tidak sehat perasaannya, jangan kita kontak langsung, misalnya dengan cara berjabat tangan. Jadi makanya itu kenapa sekarang kita dituntut untuk menghindari dulu itu saling jabat tangan. Nah ini juga bagian dari karena kita tidak diharapkan untuk kita tidak tahu orang yang kita temani kontak langsung ini terjangkit virus atau tidak, karena ada namanya orang OTG, orang tanpa gejala. Jadi sebenarnya virus itu sudah ada di dalam tubuhnya, akan tetapi dia kelihatan sehat-sehat saja. Tidak ada perasaan-perasaan yang sakit dia rasakan. Kenapa? Itu karena imun dia tinggi, daya tahan tubuhnya. Jadi istilahnya di kedokteran, di kesehatan itu namanya, dia katakan imunnya tinggi, Bu. Jadi dia tidak sakit, dia tidak merasakan sakit. Itu sehingga ada istilah sekarang OTG, Beng, OTG. Itu. Jadi menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan sesama. Sekalipun apalagi orang itu kita tidak kenal. Itu makanya, sedangkan orang yang kita kenal itu dihindari untuk berjabat tangan dulu selama masa pandemi ini. Jadi selama masa pandemi itu makanya jabat tangan itu begini saja. Nah itu. Kemudian selanjutnya, bersihkan dan sterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Nah, itu makanya tadi kita dituntut untuk selalu mencuci tangan, supaya tangan yang bersih yang menyentuh permukaan benda-benda yang biasa kita sentuh, misalnya buka ki pintu, pegang ki gagang pintu, di rumah mau ki buka kulkas, utamanya ibu-ibu yang di dapur itu, permukaan-permukaan yang sering, jadi seperti meja yang ada di meja makan, di ruang tamu. Yang pasti virus ini mengantar kita atau menuntut kita untuk selalu memperhatikan kebersihan. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita batuk, kita bersin, maka mari untuk menutup mulut kita dengan tisu atau dengan sapu tangan. Selain itu, ini yang marak kemana-mana kita dituntut, kenakan masker ketika ingin beraktivitas di luar rumah. Jadi biar di rumah ki kalau terima ki tamu itu juga diharapkan untuk pakai ki masker. Gitu. Jadi terlebih ketika kita mau keluar rumah. Ketika kita sudah mau keluar rumah, maka mari untuk menggunakan masker kita. Selalu kita ingat maskerku di mana. Seperti ibu sekarang ini menggunakan masker. Kenapa? Karena memang kita dituntut untuk ketika beraktivitas di luar rumah, maka harus menggunakan masker. Kenapa maskerku lepas? Karena beraktivitas dalam ruangan. Gitu. Jadi rupanya virus ini menuntut kita, atau hikmah yang bisa kita petik dari virus ini adalah mengajari kita, menuntut kita untuk selalu bersih.
Jadi kita diharapkan untuk selalu bersih. Kenapa? Karena itu tadi, kuman itu menurut kesehatan, menurut para medis, kuman itu tidak bisa bertahan di tempat yang panas dan tidak bisa berkembang biak di tempat yang bersih, tempat yang steril. Makanya barang-barang yang selalu kita sentuh, barang-barang yang selalu kita gunakan di rumah itu diharapkan selalu bersih, selalu dalam keadaan steril. Jadi bisa kita mengambil hikmah di balik masa pandemi ini adalah mengajarkan kita dan melatih kita untuk selalu bersih, selalu hidup dan ada pada tatanan yang bersih. Jadi peserta didik yang dirahmati Allah, insya Allah untuk materi yang kedua, ya. Jadi kesimpulan dulu, kesimpulan yang bisa kita petik dari materi ini bahwa virus corona itu adalah virus yang membahayakan, namun ketika kita mampu menjaga, ketika kita mampu menghindarinya, maka itu tidak akan terjangkit pada siapapun. Jadi mari kita memperhatikan apa yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan pencerahan yang singkat tadi itu bisa menambah pengetahuan kita tentang virus, sehingga di dalam beraktivitas sehari-hari, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, kita senantiasa dihindarkan dari virus itu. Nah, sebelum Ibu akhiri, mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan virus yang terjangkit atau virus wabah corona yang ada di bumi Indonesia atau di bumi ini, karena bukan hanya Indonesia yang terkena, di bumi ini itu bisa terangkat, bisa berlalu dan bisa diangkat oleh Allah. Jadi ya Allah, hindarkan kami dari terjangkit virus corona dan virus-virus yang lainnya yang membahayakan. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan berkaitan dengan virus corona ini ada manfaatnya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.